menjelaskan tentang strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini yaitu sebagai seorang pendidik, guru diharapkan mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanggung jawab seorang guru tentu tidak ada balasannya, sehingga melahirkan kata-kata bijak pahlawan tanpa jasa. Ibarat jasa orang tua, tentu saja seorang anak tidak bisa membalas jasanya. Bentuk pengabdian dan berbakti sebagai ungkapan rasa syukur. Yang pertama itu ada pengertian strategi. Nah, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Kemudian yang kedua, pengertian mutu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu itu berarti ukuran baik ataupun buruk suatu kadar, taraf, kapan, kecerdasan, kepandaian, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian pendidik. Nah, pendidik itu kalau dalam bahasa Inggris namanya teacher, sama dengan artinya guru. Kalau dalam bahasa Arab disebut ustadz, sama dengan pendidik. Nah, kalau diambil secara pengertian, guru itu sesuatu yang mengajarkan, baik itu sedikit maupun banyak. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kependidikan yang termasuk ke dalam tenaga kerja kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, pendidikan yang bermutu itu pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Nah, sedangkan dalam proses pendidikannya, apabila mampu menciptakan suasana yang pakem atau pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Administrasi. Nah, materi kita yang kedua yaitu tujuan dari strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di madrasah. Jadi, ada 3 dari tujuan strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di madrasah. Yang pertama, mengembangkan sistem rekrutmen dan solusi guna mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu mendorong terciptanya sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim kerja yang mendukung kemanifestasian semangat tim dan korps. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan dalam segi rekrutmen, kompetensi, dan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Nah, lalu manfaat strategi meningkatkan mutu pendidik. Nah, manfaatnya adanya strategi itu agar pendidik dapat mengkondisikan kebutuhan peserta didik sebagaimana seorang pendidik mampu menguasai situasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan pendidikan madrasah. Nah, langkah yang pertama yaitu menjamin kesejahteraan guru. Mengapa demikian? Karena di sini kita harus menghargai bagaimana besarnya jasa guru. Maka dari itu seorang guru butuh kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, yang kedua yaitu membangun sistem sertifikasi pendidik dan tenaga pendidikan serta sistem pengajaran pendidikan. Nah, poin yang kedua ini merupakan langkah yang mendorong untuk terwujudnya langkah yang pertama tadi. Nah, selanjutnya yaitu membangun satu standar pembinaan karir. Nah, maksud dari membangun satu standar pembinaan karir ini yaitu di dalam madrasah tersebut terdapat undang-undang yang dibuat untuk menjadi landasan tata tertib di madrasah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Apa sih maksudnya? Nah, maksud dari peningkatan kompetensi yang berkelanjutan yaitu di mana seorang kepala sekolah mengadakan upgrading terhadap guru-gurunya agar peningkatan agar mutu atau kualitas guru itu selalu bertambah dan meningkat. Sekarang yaitu strategi dari peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada siasat. Jadi setiap awal bulan madrasah melaksanakan rapat evaluasi bulanan bersama dewan guru. Nah, selain itu, siasat yang dilakukan madrasah ini untuk meningkatkan mutu akademik dan non-akademik dalam pembelajaran. Nah, untuk menciptakan suasana madrasah yang aman dan nyaman, kepala madrasah juga membuat aturan dan tata tertib. Yang kedua, ada program dan aktivitas. Program dan aktivitas ini terbagi menjadi 6. Pertama itu meningkatkan kualitas guru. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, aktivitas yang dilaksanakan ini adalah pelatihan-pelatihan, workshop, orientasi, dan seminar tentang pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, yang kedua itu memberikan arahan dan bimbingan dalam setiap pertemuan. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap guru dan karyawan. Program dan aktivitas yang kedua yaitu meningkatkan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, yang ketiga ini meningkatkan prestasi nilai ujian nasional dan ujian sekolah. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini upaya yang dilakukan itu yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, sarana, prasarana, dan inventarisasi. Nah, kemudian yang kelima ada iklim dan lingkungan madrasah yang efektif. Adapun program dan aktivitas lainnya yang terakhir yakni dukungan yayasan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya macam-macam strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, merumuskan visi, misi, tujuan lembaga yang jelas serta berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengembangkan kepemimpinan yang benar-benar profesional. Yang ketiga, menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas kependidikan dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keempat, menyempurnakan strategi rekrutmen siswa secara proaktif. Lalu yang kelima, berusaha keras untuk memberikan kesadaran kepada siswa bahwa belajar itu merupakan kewajiban yang sangat dan paling mendasar yang menentukan masa depan mereka.
Lalu yang keenam, menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan dan mengembangkan bakat dan minat siswanya. Yang kesembilan, mengorientasikan strategi pembelajaran pada tradisi pengembangan ilmu pengetahuan, kualitas, dan keterampilan. Yang kesepuluh, memperkuat metodologi baik dalam hal pembelajaran, pemikiran, maupun penelitian. Yang ke-11, mengkondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menstimulasi belajar. Lalu yang ke-12, mengkondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah, bekerja, soal sosial, maupun kebersihan. Menurut Omar Hamalik, dalam bukunya Evolusi Kurikulum, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di madrasah efektif, yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu kesiswaan. Yang keempat keuangan. Yang kelima kurikulum. Yang keenam keorganisasian, dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan di madrasah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor input pendidikan, dan yang kedua ada faktor proses manajemen pendidikan. Nah, faktor input ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia, diantaranya kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, kurikulum, keorganisasian, lingkungan fisik, perkembangan teknologi, peraturan, peran serta masyarakat, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan madrasah. Yang pertama adalah menyempurnakan kurikulum. Nah, apa sih maksud dari penyempurnaan kurikulum ini? Penyempurnaan kurikulum di sini yaitu di mana setiap madrasah pasti terdapat kurikulum. Nah, upaya di sini yaitu penyempurnaan kurikulum, di mana kita harus mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum yang telah ada di madrasah agar kedepannya lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru ini bisa dilakukan dengan cara-cara seperti rapat mingguan, evaluasi bulanan atau semesteran maupun tahunan. Nah, selanjutnya yaitu perbaikan sarana-sarana pendidikan. Nah, di dalam sebuah madrasah pasti ada namanya sarana dan prasarana. Di sini fasilitas-fasilitas yang terdapat di madrasah atau sarana-sarana yang terdapat di madrasah perlu adanya perbaikan-perbaikan, terutama sarana-sarana yang rusak atau tidak bisa dipakai gitu, agar peserta didik dapat menikmati. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan madrasah. Faktornya yaitu faktor majemuk, di mana faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor lainnya. Namun faktor yang paling utama atau yang paling penting di sini yaitu guru, karena guru merupakan suri tauladan bagi murid-muridnya. Nah, pendidik di sini guru adalah seorang pendidik. Pendidik harus menjadi contoh atau suri tauladan kepada peserta didiknya. Jadi seorang guru dituntut untuk berperilaku baik, berakhlak mulia, agar murid-muridnya dapat mencontoh pendidik tersebut.
masalah dan solusi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Contoh masalahnya itu terhadap menurunnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya ambil adalah rendahnya disiplin guru dan staf, baik itu dalam mengajar maupun melaksanakan tugasnya. Maka dengan itu solusi yang dapat saya ambil untuk mengatasi persoalan ini, hendaklah menerapkan absensi elektrik untuk guru dan karyawan. Selanjutnya yaitu masalah dan solusi strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di madrasah efektif, yaitu kurangnya sarana prasarana yang mengakibatkan siswa merasa kesulitan dalam proses belajar mengajar, karena kekurangan sarana prasarana akan mengakibatkan peserta didik itu merasa kesulitan pada saat proses belajar berlangsung, terutama di tempat-tempat yang terpencil, karena di tempat-tempat terpencil seperti pelosok mereka lembaga sekolah itu kekurangan sarana prasarananya. Yang kedua yaitu kualitas guru, kurang pahamnya guru dalam kurikulum, dalam mengembangkan kurikulum. Solusinya yaitu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap pendidikan, terutama pendidikan yang terdapat di dalam pelosok-pelosok atau perdesaan. Nah, yang kedua yaitu solusinya sekolah harus melakukan atau mengadakan little workshop atau evaluasi dan membimbing guru yang kurang paham dengan kurikulumnya itu. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang masalah dan solusi dari strategi meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan di madrasah. Saya mengambil 4 masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Yang pertama itu, siswa kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian, sumber daya kepegawaian kurang memahami terhadap sistem pendidikan. Dan yang ketiga itu, sumber daya lain seperti perlengkapan, peralatan yang kurang lengkap, dan peralatan yang kurang memadai. Dan yang terakhir, sumber dana yang dimiliki sangat terbatas. Nah, adapun solusinya, yang pertama itu untuk meningkatkan semangat belajar siswa, maka harus diadakannya pengarahan kepada siswa dan pendekatan intensif kepada orang tua agar mengarahkan anak-anak mereka untuk lebih giat belajar. Nah, yang kedua yaitu mengirim guru untuk mengikuti forum-forum ilmiah. Nah, yang ketiga itu memaksimalkan fungsi penguasaan sumber daya tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, mengajukan proposal bantuan dana kepada pemerintah ataupun menyampaikan permasalahan ini kepada komite madrasah ataupun kepada wali murid untuk mendapatkan jalan keluar terkait dengan pendanaan. Selanjutnya yaitu masalah dalam strategi meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan madrasah. Masalah yang terdapat dalam strategi meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yaitu masih terjadinya kesalahpahaman antara tenaga pendidik yang satu dengan yang lainnya. Nah, solusi yang saya dapat dari masalah ini yaitu diadakannya evaluasi setiap minggu atau tiap bulan agar terjalinnya komunikasi dan tidak timbul kesalahpahaman, dan menyatukan visi dan misi agar terciptanya visi dan misi yang sama untuk meningkatnya mutu tenaga pendidik